Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Nisa dari Prodi Profesioners jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial? Isolasi sosial adalah suatu keadaan menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang negatif atau keadaan yang mengancam. Tanda dan gejala isolasi sosial yaitu tidak ada dukungan dari orang yang penting, perilaku bermusuhan, kontak mata tidak ada, menarik diri, senang dengan pikiran sendiri, tidak komunikatif, mengekspresikan perasaan kesendirian, perubahan penampilan fisik, kemudian tidak aman di masyarakat. Faktor predisposisi dari isolasi sosial ada 4. Yang pertama genetik, yang kedua neurotransmitter, yang ketiga endokrin, dan yang keempat kronobiologi. Sedangkan faktor presipitasi dari isolasi sosial yaitu kehilangan keterkaitan, peristiwa besar dalam kehidupan, peran dan ketegangan peran, dan perubahan fisiologis. Rentang respon isolasi sosial ada respon adaptif yaitu solitude, otonomi, kebersamaan, dan saling ketergantungan. Dan respon antara adaptif ke maladaptif ada kesepian, menarik diri, dan ketergantungan. Sedangkan respon maladaptif ada manipulasi, impulsif, dan narkisisme. Mekanisme coping isolasi sosial ada 3. Yang pertama regresi, yaitu menghindari stres kecemasan. Yang kedua represi, menekankan pengalaman atau perasaan yang menyakitkan. Dan yang ketiga proyeksi, yaitu keinginan yang tidak dapat ditoleransi. Ini adalah pohon masalah dari isolasi sosial. Masalah keperawatan yang mungkin muncul yaitu ada isolasi sosial, kemudian ada harga diri rendah kronis, yang ketiga ada perubahan sensori persepsi halusinasi, dan yang keempat ada coping individu tidak efektif. Sedangkan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ada isolasi sosial menarik diri, yang kedua ada gangguan konsep diri, harga diri rendah, defisit perawatan diri, dan gangguan sensori persepsi halusinasi. Intervensi isolasi sosial SP1 ada identifikasi penyebab, siapa yang satu rumah dengan pasien, siapa yang dekat dengan pasien, siapa yang tidak dekat dengan pasien. Tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, tanyakan pendapat pasien tentang kebiasaan berinteraksi dengan orang lain, tanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, diskusikan keuntungan bila pasien memiliki banyak teman, diskusikan kerugian bila pasien hanya mengurung diri, jelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik, latih berkenalan, jelaskan kepada klien cara berinteraksi dengan orang lain, berikan contoh cara berinteraksi dengan orang lain, beri kesempatan pasien mempraktikkan cara berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan di hadapan perawat. Mulailah bantu pasien berinteraksi dengan satu orang teman atau anggota keluarga. Bila pasien sudah menunjukkan kemajuan, tingkatkan jumlah interaksi dengan 2, 3, 4 orang, dan seterusnya. Beri pujian untuk setiap kemajuan, siap mendengarkan ekspresi perasaan pasien setelah berinteraksi dengan orang lain. Masukkan jadwal kegiatan pasien. SP2, evaluasi kegiatan SP1, latih berhubungan sosial secara bertahap, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. SP3, evaluasi kegiatan SP1 dan 2, latih cara berkenalan dengan orang atau lebih, masukkan dalam jadwal kegiatan. Itulah tadi penjelasan tentang isolasi sosial, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.